sudah lihat kan tadi gimana cara Soraya nyalain mesin mobil. Nah, tapi apakah yakin nih Sobat SMK hanya dengan cara itu aja mesin mobil bisa menyala? Yaudah yuk sekarang kita ke ruang mekanik. Kita cari tahu apa aja komponen-komponen dalam sistem pengapian elektronik. Nah Sobat SMK, sekarang di sebelah saya ini adalah simulator mesin mobil yang selama ini tertutup bodi mobil. Untuk itu sekarang langsung aja kita mempelajari komponen-komponen yang terdapat pada sistem pengapian elektronik. 1. Baterai atau aki sebagai sumber arus. 2. Kunci kontak digunakan untuk menghidupkan dan mematikan sistem pengapian. 3. Fuse atau sekring berfungsi untuk pengaman rangkaian listrik ketika terjadi konsleting listrik. 4. Sensor CKP dan CMP. Sensor CKP memberikan informasi ke ECU tentang kecepatan pemutaran mesin dan timing pengapian. Sedangkan sensor CMP memberikan informasi ke ECU tentang posisi silinder 1 sedang berada pada posisi kompresi maksimal. Sensor CKP dan CMP dalam menjalankan fungsi kerjanya menggunakan sensor tipe sensor putaran. 5. Prosesor atau ECU (Electronic Control Unit) merupakan komponen terintegrasi elektronika. Perangkat ini disusun oleh beberapa IC dan transistor. Fungsi utama perangkat ini yaitu sebagai pengolah data dari sensor dan akan mengaktifkan aktuator. 6. Ignition coil untuk menaikkan tegangan baterai menjadi tegangan tinggi di atas 10.000 volt. Tegangan tinggi pada kumparan sekunder terjadi karena sejumlah kumparan sekunder jauh lebih banyak dari kumparan primer. 7. Busi berfungsi untuk meloncatkan bunga api. Nah, sekarang Sobat SMK sudah mengetahui nih komponen-komponen apa saja yang terdapat pada sistem pengapian elektronik. Tapi pertanyaannya ya, apa sih keterlibatan dari komponen-komponen tersebut sehingga bisa menyalakan mesin pada mobil? Kalau begitu langsung saja kita simak ulasannya. 1. Arus mengalir ke kumparan primer ketika mesin bekerja. Arus dari baterai mengalir melalui pemantik ke kumparan primer sesuai dengan sinyal waktu pengapian atau IGT yang di-output oleh mesin ECU. Hasilnya, garis-garis gaya magnet dihasilkan di sekitar koil yang berisi inti di pusatnya. 2. Arus berhenti ke kumparan primer ketika mesin terus bekerja. Pemantik dengan cepat menghentikan arus ke kumparan primer sesuai dengan sinyal IGT yang di-output oleh mesin ECU. Hasilnya, gaya magnet dari kumparan primer berkurang dan EMF electromotive force dihasilkan pada arah yang menghalangi hilangnya gaya magnet melalui induksi sendiri kumparan primer dan induksi bersama kumparan sekunder. Efek induksi sendiri menghasilkan sekitar 500 volt EMF dalam kumparan primer dan efek induksi bersama dari kumparan sekunder menghasilkan tegangan EMF yang tingginya sekitar 30 kV. Ini mendorong busi menghasilkan lontaran api. Semakin tiba-tibanya arus primer berhenti dan lebih besarnya arus primer, lebih tinggi pula tegangan sekundernya. Nah, gimana nih Sobat SMK? Ternyata nggak cuma kunci kontak aja ya yang bisa menyebabkan mesin mobil nyala. Ada banyak komponen yang saling terkait dan bekerja untuk menyalakan mesin pada mobil. Untuk itu jangan lupa simak benar-benar ulasannya dan semoga video ini bisa menambah wawasan kamu. Dan sekali lagi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam PKS, SMK pasti bisa. Urutan kerja dalam sistem pengapian yang benar adalah baterai, kunci kontak, fuse, sensor, CKP dan CMP, prosesor atau ECU, ignition coil, busi. B. Kunci kontak, baterai, busi, fuse sensor, CKP dan CMP, prosesor atau ECU, ignition coil. C. Baterai, busi, kunci kontak, fuse ignition coil, sensor, CKP dan CMP, prosesor atau ECU. D. Kunci kontak, busi, baterai, fuse, sensor, CKP dan CMP, prosesor atau ECU, ignition coil.
E. Baterai, kunci kontak, busi, fuse, sensor CKP dan CMP, prosesor atau ECU, ignition coil.